Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Ayu Saputra dengan NIM 02301004 dari Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Sela Rizky Amelia, SPD MPD. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas materi tentang konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Langsung saja ke materinya. Yang pertama di sini ada barang atau komoditis. Barang adalah benda dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat atau kegunaan. Sifat barang yakni semakin banyak dikonsumsi maka semakin besar manfaat yang diperoleh. Contohnya pakaian, makin banyak dimiliki maka makin memberi manfaat. Sesuatu yang bila dikonsumsinya ditambah justru mengurangi kenikmatan hidup, tidak dimasukkan dalam analisa. Yang kedua ada utility atau utilitas, adalah manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi barang. The law of diminishing marginal utility. Pada awalnya, penambahan konsumsi suatu barang akan memberi tambahan utilitas yang besar, tapi makin lama pertumbuhan itu bukan saja makin menurun, bahkan menjadi negatif. Gejala itu disebut sebagai hukum pertambahan manfaat yang makin menurun. Yang ketiga, konsistensi preferensi atau transitivity. Konsep preferensi berkaitan dengan kemampuan konsumen menyusun prioritas agar dapat mengambil keputusan. Minimal ada dua sikap yang berkaitan dengan preferensi konsumen, yaitu lebih suka atau prefer. Teori kardinal. Kegunaan dapat dihitung secara nominal disebut antil. Keputusan mengkonsumsi berdasarkan perbandingan harga dengan manfaat yang diperoleh. Total utility merupakan kegunaan yang diperoleh dari konsumen, dan marginal utility adalah tambahan kegunaan karena tambahan konsumsi satu unit. Total uang yang dikeluarkan adalah jumlah unit dikali harga satuan. Di sini kita melihat grafik. Jika kita lihat pada tabel dan grafik di atas, maka kepuasan maksimal Ahmad mengkonsumsi baju adalah di angka 6 dengan rumus TU max dibagi MU sama dengan 0. Jika Ahmad menambah jumlah baju yang dikonsumsi, maka kepuasan dia akan turun. Total utilitas akan menurun dan marginal utility pun akan menurun, bahkan negatif. Teori ordinal atau ordinal teori. Pendekatan ini menyebutkan bahwa tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang tidak dapat diukur dengan satu satuan, tetapi hanya bisa dibandingkan, tidak dikuantitatifkan. Dalam pendekatan ordinal, cara membandingkan kepuasan konsumen dengan menggunakan konsep pendekatan kurva indifferent atau IC. Kurva indifferent atau kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang memberi kepuasan yang sama kepada seorang konsumen. Efisiensi pasar. Surplus konsumen dan surplus produsen adalah perangkat dasar yang digunakan para ekonom untuk mempelajari kesejahteraan ekonomis para penjual dan pembeli di sebuah pasar. Yang pertama adalah surplus konsumen sama dengan nilai barang bagi pembeli dikurangi yang dibayar pembeli. Yang kedua, surplus produsen sama dengan harga yang diterima penjual dikurangi biaya produksi yang dipikul penjual. Yang ketiga, surplus total sama dengan nilai barang bagi pembeli dikurangi harga yang dibayar pembeli ditambah harga yang diterima penjual dikurangi biaya produksi yang dipikul penjual, sama dengan nilai barang bagi pembeli dikurangi biaya produksi yang dipikul penjual. Selanjutnya, efisiensi. Kondisi ketika suatu alokasi sumber daya dapat memaksimalkan surplus total yang diterima oleh setiap anggota masyarakat. Pemerataan, keadilan distribusi, kesejahteraan di antara segenap anggota masyarakat. Di sini ada produksi total. Produksi total adalah
banyaknya produksi yang dihasilkan dari pengguna satu unit total produksi. TP sama dengan F atau K, L. Keterangan TP sama dengan produksi total, K barang yang dianggap konstan, L tenaga kerja atau buruh. Secara matematis, TP adalah maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama TP adalah MP, maka TP maksimum pada MP sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada produksi marginal. Produksi marginal adalah tambahan produksi karena penambahan pengguna satu unit faktor produksi. MP sama dengan produksi marginal. Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja setelah MP lebih dari 0. Jika MP sudah kurang dari 0, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai MP merupakan indikasi telah terjadinya hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Produksi rata-rata. Produksi rata-rata adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit. Faktor produksi AP sama dengan produksi rata-rata, TP total produk, L tenaga kerja atau labor. Selanjutnya AP akan memaksimumkan bila turunan pertama fungsi AP adalah 0, AP sama dengan 0. Dengan penjelasan matematis, AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP, dan MP akan memotong AP pada saat nilai AP maksimum. Model produksi dengan dua faktor produksi. Teori produksi dengan dua variabel. Yang pertama, jika faktor produksi yang dapat berubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan, maka fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, I sama dengan F atau L, C. Pada fungsi produksi ini diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja dan atau jumlah modal. Perusahaan mempunyai dua alternatif jika berkeinginan untuk menambah tingkat produksinya. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerja atau menambah modal atau menambah tenaga kerja dan modal. Produksi dengan menggunakan dua variabel, yaitu terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kombinasi ini bisa di antara tanah dan tenaga kerja, TK dan modal, atau dengan teknologi perkecualian dengan teknologi yang tidak mudah harus diubah karena memerlukan waktu yang relatif lama. Yang paling mudah dikombinasikan adalah antara faktor produksi TK dan modal. Dalam berproduksi, seorang produsen tentu saja diharapkan pada bagaimana menggunakan faktor produksinya secara efisien untuk hasil yang maksimum. Oleh karena itu, produsen akan berusaha mencari kombinasi terbaik antara dua faktor input tersebut. Hasil produksi sama dalam teori ini akan ditunjukkan oleh suatu kurva yang diberi nama isoquat curve. Biasa disebut isoquat sisi, sedangkan biaya yang digunakan dalam rangka menghasilkan produk tersebut disebut isocut atau biaya sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.